Ya sambil kayak pilih korban aja. Wah, Full semua baru kelihatan. seperti apa sosoknya? Ular. Saya hanya lihat separuh, tadinya separuh kepala aja. Menegur penari ini, ronggeng ini, mungkin saya yang akan dibawa. Dikisahkan dari salah seorang pendaki Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah. Dia bertemu dengan sosok siluman ular yang menjelma menjadi seorang gadis penari ronggeng. Bagaimana kisah dan rahasianya di balik pertemuan itu? Masih di Telusur Jejak Pendaki, saat ini saya akan hadirkan sosok seorang climber, seorang pemanjat tebing yang sudah malang melintang di bukit ke bukit dan ke bukit. Wah, luar biasa. Tetapi yang dikupas bukan masalah climbingnya. Yang dikupas saat ini adalah yang lagi viral tentang penari. Tapi bukan desa penari, tapi ini dalam pegunungan. Siapa yang akan kita hadirkan adalah ini dia Sabar Sabda Alam. Selamat datang Kang Sabar. Selamat malam. Selamat jumpa lagi di Telusur Jejak Pendaki. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Masih. Kang Sabar, ini sekarang ini lagi rame-ramenya ya tentang penari. Tetapi yang ingin saya usik adalah Kang Sabar memiliki pengalaman tersendiri ya tentang penari yang ada tiba-tiba di dalam hutan. Ya. Bagaimana ceritanya? Ya seperti biasa, seperti pendaki biasanya, Bang. Jalan melalui pos ke pos. Setelah pos 3 ini di Gunung Slamet ya. Wah, di Gunung Slamet. Gunung Slamet, Jawa Tengah. Tahun ya 96, 97. Luar biasa, lama itu ya. Udah lama, mungkin sebelum KKN. Rame ya. Iya, sebelum KKN ini rame. Terus. Ya sesosok ronggeng. Kalau di tanah Sunda mungkin sebutnya ronggeng. Kalau di Jawa kan sinden. Iya. Kalau saya anak-anak, ini saya cuma bertiga loh. Pendaki cuma bertiga. Kita nyebutnya ronggeng stone. Boleh. Ada juga ya ronggeng stone. Ronggeng stone. Gimana tuh ceritanya? Itu setelah pos 3 mau menuju pos 4, Wewangian dulu. Gamelan dan Wewangian itu udah mungkin buat pendaki-pendaki ke Slamet mungkin banyak yang mendengar. Bentar. Tapi kalau melihat wanginya itu apa, wangi bunga atau kembang. Bunga, Kembang. Kayak Setelah wangi kembang, gamelan. Gamelan Jawa. Ruat lah. Kalau mereka bilang dalang tuh dalang ruat. Iya. Setelah bunyi, kira-kira jarak mau ke pos 4 itu kira-kira 1,5 kilo lah jaraknya. Jam berapa kejadiannya? Itu jam 10 malam. 10 malam? 10 malam. Kira-kira jam 10 malam. Memang harusnya rest. Pagi baru lanjut. Iya. Karena kan tahun-tahun segitu mungkin dengan sekarang beda. Beda buat estimasi perjalanan juga beda. Iya, jalur juga masih tertutup. Jalur juga masih tertutup. Itu kan 90-an ke sini. Dan sesosok ini timbul, saya hanya lihat separuh, tadinya separuh kepala aja. Separuh kepala muncul? Separuh kepala. Ini ke bawah belum. Enggak, maksudnya itu kepala seperti manusia biasa. Kepala manusia biasa. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Namanya ronggeng masih perempuan. Nggak mungkin Yes. ronggeng laki-laki. Minum dulu. Salah. Di situ sekitar hampir 1 jam. Saya bertiga
Saya di tengah. Yang dua nih udah kasak kusuk temen. Dia juga merasakan sama. Merasakan. Sampai yang satu ini mimisan. Alah. Mimisan lemes. Ya akhirnya nge-camp di situ. Dan kalau saya sapa, kalau saya menegur penari ini, ronggeng ini, mungkin saya yang akan dibawa. Jadi kuncinya jangan sampai ditegur. Oh begitu. Tetap dia menari, tetap terus menari. Dia yang tadi muncul kan mulai kepalanya Kepala. dulu tuh. Terus Setelah 30 menit, full semua baru kelihatan. seperti apa sosoknya? Ular. Bertubuh ular. Semuanya. Semua. Tapi Tapi kepala tetap manusia. Dan itu pendaki kalau saya bilang belum ada yang ketemu. Dia nampakin diri dengan orang yang dia suka aja kayaknya, Mang. yang 2 orang temen Kang Sabar sekarang masih ada. Udah nggak ada. Orangnya? Udah duluan pergi. Belum lama yang satu, belum lama ini yang satu. Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau yang pertama itu setelah 3 bulan dari Cerme, dari Slamet, meninggal. Yang mimisan tadi, Iya. itu sebulan kehabisan darah. Dia menari di dalam hutan itu berapa lama yang kelihatan sama Kang Sabar? 1,5 jam. Lama juga ya. Cukup lama. Itu jadi buat kita nge-camp. Sebenarnya warning buat nggak ngelanjutin perjalanan. Nahan dia. Nahan. Emang posisi ada di depan perjalanan? Posisi di depan perjalanan. Itu jam 10 malam pas kok, jam 10. Dan di belakang depan saya nggak ada lagi pendaki, cuma saya bertiga. Nah pada saat dia menari, ada nggak iringan gamelan saat Tetap itu? masih terus bunyi. Sama wewangian itu masih terus. Yang saya rasakan, feel yang saya rasakan ini, dikelilingin aja, Mang. Kita nggak bisa gerak. Mau turun lagi jauh, mau naik masih jauh. Tidak ada pendaki lain saat itu? Nggak ada. Itu saya nggak los sampai puncak. Pagi setelah subuh, saya turun. Oh. Nggak sampai puncak. Nggak saya terusin. Karena kondisi 2 yang temen ini udah nggak bener. Tapi waktu penari yang berwujud ular itu terlihat, itu dalam mimpi apa dalam kenyataan Dalam sadar? kenyataan. Alam sadar. Alam sadar. Sekarang kalau dalam pendakian 10 orang, nggak mungkin semuanya ngelihat. Entah 3, entah 2 orang pasti ngelihat. Iya. Itu bertiga yang merasakan saya, yang lihat sendiri saya. Nah 2 ini merasakan hawanya. Ya sekarang naik sehat kok. Bertiga sehat, yang 2 sakit akhirnya. Sedangkan kondisi cuaca di situ panas enggak, kabut dapat, dingin. Dia nggak ada komunikasi percakapan ya, nggak ada. Nggak ada. Cuma menari aja. Cuma menari aja. Menari ini mata. Ya sambil kayak pilih korban aja. Siapa nih? Menatapnya gitu. Iya, siapa nih yang saya mau bawa? Makanya itu kan jangan sampai menegur. Itu nggak ada yang negur. Nggak ada yang nanya gitu. Misalnya kamu siapa gitu. Itu nggak ada yang nanya. Itu saya keringet dingin, Mang. Saya keringet dingin bener. Tingginya berapa ini? Ya normal, perempuan normal lah. Perempuan normal. Perempuan normal. Ala-ala perempuan keraton aja. Iya. Kalau sekarang kan nggak bisa dia, terang benderang segala macam. Kalau sekarang glowing. Akhirnya glowing kalau sekarang. Nah dari kejadian itu langsung besoknya turun. Turun, saya ketemu penduduk. Saya tanya ke penduduk. Dia mau ambil kayu buat kayu bakar. Saya tanya, Pak, saya bilang ini setelah pos 3 jarak kira-kira 1,5 kilo ke pos 4 itu saya nemu sinden, saya bilang. Oh, masnya ketemu separuh badan, dia bilang. Dikasih lihat full apa separuh?
Pertama separuh Pak, kepala sama tangan aja yang kelihatan, saya bilang. Itu jarak dia menari, saya deketin, saya bilang itu sekitar 5 meter. Tapi setelah saya bener-bener lihat, bawahnya ternyata binatang, ternyata ular, saya bilang. Mas saya nggak sempat negor kan, kalau bisa itu nggak boleh ditegur Mas. Dan itu di sini memang ya emang penunggu jalur situ, Ratunya ya. ratu mungkin bisa. Kalau Masnya sempat negor, Masnya bisa dibawa dan dibawa ke dunia dia. Entah dipulanginnya kapan nggak tahu. Iya. Nah kembali ke yang wangi tadi yang belum sempat terjawab. Itu wangi kembang apa? Kenanga kah, melati kah, atau Itu mawar? 7 rupa mah. Oh campur-campur 7 rupa. Campur. Karena begitu wangi, kabut tebel. Sampai senter dulu belum ada headlamp ya, masih senter. Di senter kuning lagi ya. Senter kuning. Baterai. Yang sering buat orang ronda tuh. Iya. Nggak tembus. Nggak tembus. Kebayang sih tahun 90-an bagaimana kondisi gunung saat itu. Itu 96-97. Sementara saat ini saja kadang-kadang cuaca sangat berpengaruh sekali dengan keadaan di dalam gunung. Dalam gunung, dalam hutan. Nah setelah turun ketemu penduduk, udah tuh selesai. dari Udah situ. selesai. Nggak ada cerita lagi, Nggak dia ada ngikut cerita. ya. Ikut. Begitu pulang sampai rumah, selang 3 bulan temen yang mimisan nih, Irfan namanya. Itu udah nikah, saya belum nikah. Dia udah nikah, udah punya anak 2. Istrinya curhat ke saya, bilang masih zaman SMS kan, Iya. cerita 96 sakit. Pager dulu mah ya. Iya sakit, begini. Kayaknya nih bawaan dari Slamet. Nggak mungkin, saya bilang. Nggak percaya, sorenya saya lihat. Udah lemes, body lemes. Kalau yang satu meninggalnya jauh, di Kalimantan, dimakamin di sana. Memang orang sana. Karena istrinya orang sana, istrinya. Tapi kan sebenarnya yang patut digarisbawahi bahwa makhluk jin atau seperti tadi ya tidak bisa mematikan atau bahkan melukai kita sebenarnya kan. Betul. Selama kita masih beriman kepada Sama yang di kita atas. masih beriman, bener. Gitu Kang Sabar. Baiklah, terima kasih Kang Sabar Siap, sudah sama-sama. mengisi di Telusur Jejak Pendaki. Nah, itulah kisah yang sangat fenomenal di dalam perjalanan hidup Kang Sabar bersama temannya. Bagaimana di tengah hutan terlihat sosok yang aneh dan bisa menari lama 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi ada pesan singkat dari Kang Sabar bahwa kalau kita ketemu makhluk selain manusia di dalam hutan, kita tidak perlu menegurnya ataupun jangan sampai kita terbawa oleh mereka. Kita cukup kuatkan iman kita kepada Sang Pencipta, lalu kita lanjutkan perjalanan kita. Itulah episode Telusur Jejak Pendaki kali ini bersama Om Sabar Sabda Alam.